Di tengah hamparan sungai dan lautan riau yang menjadi nadi kehidupan Melayu, lahir seorang putra bangsawan yang kelak mengabdi hidupnya bukan untuk tahta, melainkan untuk kemerdekaan bangsanya. Inilah kisah Tengku Saifuddin, putra pahlawan yang menukarkan kenyamanan dengan perjuangan dan menjadikan jalur gerilya sebagai jalan bakti. Tengku Saifuddin lahir pada tanggal 10 Agustus 1921 di tengah keluarga bangsawan pahlawan. Masa kecilnya dilewati seperti anak Melayu, kebanyakan belajar membaca, mengaji, dan memahami kehidupan dari orang tua kampung. Walau bergelar Tengku, ia tumbuh sebagai pribadi sederhana yang dekat dengan rakyat dan peka akan penderitaan kaumnya. Ketika Jepang datang menggantikan Belanda, Tengku Saifuddin memasuki dunia kerja sebagai agen perdagangan, mengurus garam, damar, makanan, dan bahan kebutuhan masyarakat. Ia kemudian diangkat menjadi pegawai persediaan pada pemerintahan Jepang. Di tengah keterbatasan masa itu, ia melihat betapa rakyat hidup terjepit oleh penjajahan. Pengalaman inilah yang perlahan menyalakan keberanian dalam dirinya. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, kekuasaan Belanda berusaha kembali melalui agresi militer. Saat itulah Tengku Saifuddin memilih jalan hidupnya, bergabung dengan para pemuda dan membentuk pasukan perjuangan rakyat. Ia menjadi salah satu tokoh penting dalam pertahanan pahlawan, memimpin perlawanan, mengatur strategi, dan menjaga agar tanah kelahirannya tidak jatuh ke tangan penjajah. Keberanian membuat namanya dihormati di tengah hutan, rawa, dan desa-desa tempat gerilya berlangsung. Belanda kembali dengan kekuatan senjata, tetapi rakyat pahlawan tidak tinggal diam. Tengku Saifuddin memimpin sejumlah operasi gerilya, menghadang pasukan Belanda di jalur sungai dan kampung-kampung. Perjuangannya bukan hanya tentang perang, tetapi tentang menjaga harga diri sebagai bangsa merdeka. Dalam sunyi malam, ia dan rekan-rekannya bergerak dari satu titik ke titik lain, mengatur logistik, mengirim pesan rahasia, dan mempertahankan semangat rakyat agar tidak tunduk meski peluru dan ancaman selalu mengintai. Warisan terbesar Tengku Saifuddin adalah keberanian dan ketegasan untuk mempertahankan tanah kelahiran. Ia tidak meninggalkan tulisan panjang atau jabatan adat, tetapi jejak perjuangannya terekam dalam ingatan rakyat pahlawan. Ia menjadi simbol bahwa anak Melayu tidak hanya menjaga adat dan budaya, tetapi juga berdiri paling depan ketika kemerdekaan bangsanya terancam. Dari kampung kecil di Penanggalan, Tengku Saifuddin melangkah menjadi penjaga kemerdekaan. Namanya mungkin tidak setenar para pahlawan nasional, tetapi biasanya mengalir hingga hari ini melalui kebebasan yang kita nikmati. Inilah kisah seorang pejuang senior, putra Melayu yang memilih berjuang demi tanah air, Tengku Saifuddin. Melalui cerita tentang dirinya, kita memahami bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai itu terus hidup dalam diri generasi berikutnya. Tengku Saifuddin mungkin tidak meninggalkan catatan tertulis panjang, tetapi masyarakat pahlawan menyimpan ingatannya sebagai bagian dari jati diri mereka. Selama cerita itu terus diceritakan, perjuangan dan keteladanan beliau akan selalu hidup dalam hati masyarakat. Ia adalah harimau sunyi yang menjaga pahlawan di masa gelap penjajahan. Sosok sederhana namun akar kuat yang menghidupkan keberanian rakyat.